Bukan, yang kiri. Yang kiri. Iya. Kenapa harus kiri, Pak? Kenapa harus kiri? Bapak kan punyanya kartu tarot, Pak. Iya. Kalau saya punyanya kartu remi, Pak. Saya kebetulan karena kartunya macam-macam, Pak ya. Lihat mata Bapak sebentar, Pak. Duh, ilah. Kita kembali lagi nih Kang Wawan di channel yang sudah lama tidak upload, tapi sekarang sekalinya upload dengan nuansa baru. Dan kita harus semangat Kang Wawan. Siap, siap. Salam Corona. Karena kita sekarang mau ngebahas yang tidak lepas dari seorang ahli DPM, yaitu sulap. Siap. Jadi kemarin belum lama kita ini ke kemana Kang Wawan? Kota Tua. Ke Kota Tua. Siap. Siap, Daerah Jakarta. Jadi intinya saya dengan Kang Wawan belum lama ke Kota Tua, ke daerah Jakarta, karena waktu itu aku sempet ikut casting online gitu di Jakarta, dan akhirnya ditemenin sama Kang Wawan. Mohon. Sebelumnya makasih banyak Kang Wawan. Siap. Makasih banyak. Siap. Mohon. Waktu itu sempet salah jadwal. Ya kan? 2 kali kita ke sana ya. 2 kali. Jadi harusnya tanggal 21, waktu itu kita berangkat tanggal 14. Iya, kerajinan. Nah, waktu itu kan kita tanggal 14 nggak jadi tuh castingnya. Akhirnya kita karena nggak jadi casting, daripada kita terbengkalai di sana di Jakarta, ya udah akhirnya kita ke Kota Tua. Dan di Kota Tua ternyata Museum Fathahillahnya nggak boleh ada orang dan lain sebagainya gitu karena si COVID ini kan. Terus akhirnya tapi ada juga tuh yang jualan-jualan di sekitar Kota Tua. Betul sekali. Maka dari itu ya udah langsung lah kita malam mingguan di Kota Tua sana, sekalian kulineran. Ada banyak lah pokoknya. Ada banyak yang jualan, ada yang beraneka ragam pekerjaan lah salah satunya. Dan yang kita kunjungin adalah itulah nantilah kita lihat di video. Jadi intinya video ini gua bakal membaca pikiran seseorang yang katanya bisa baca garis tangan. Ya. Dan ternyata jalan-jalan sama cowok gua. Kita bikin vlog di Kota Tua Jakarta, oke? Jalan-jalan di Badut. Udah. Tadinya tuh mau jalan-jalan ke museum, cuman museumnya nggak boleh. Ya udah. Jadi kita mah di sini aja jalan-jalan nyari cewek, cuman ceweknya belum nemu nih. Belum nemu yang pas sih. Ya udahlah, kita nikmatin malam minggu di Jakarta aja. Siap. Gue sih tadinya pengen main sulap dan berharap ketemu tukang sulap di sini, tapi nggak tahu dah ada atau enggak nih. Udah, takut dijamret nih kamera gue. Mau dibaca garis tangan nih si Kang Wawan, mau dibaca garis tangan. Pengen tahu jodohnya seperti apa. Jadi nggak jadi bupati kayak gitu. Ternyata Museum Fathahillah nggak boleh guys. No, nggak boleh. Jadi nggak ada tuh karena corona, COVID. Jadinya yang ramainya di pinggir-pinggirnya. Jadi Museum Fathahillah tuh nggak ada orang. Jadi di sini si Kang Wawan mau dibaca nih garis tangannya. Jadi si Kang Wawan mau dibaca garis tangannya. Cuman ntar gue ke si abang-abangnya, gue mau ngebaca pikirannya. Oke. Jadi ntar si Kang Wawan dibaca, ntar di Kang Wawan kita bayar. Tapi ntar sebagai gantinya buat ngebaca pikiran si abang. Siap Kang Wawan? Siap. Mantap. Oke. Duduk. Ayo. Sok. Mulai. Baik, diawali. Tahun berapa lahirnya? Tahun berapa lahirnya?
Bulan 7 bulan berapa? Bulan 5. Tanggal Kalau di KTP itu tanggal 5. Tanggal 5 bulan 5. Cuman kalau KTP-nya tanggal 4 bulan 5. kalau nggak salah tahun, bulan dan tanggal lahirnya hari Senin. Hari Minggu, Pak. Berarti kalau 9 mah jatuhnya ke hari Senin karena itu Tanggal 5, Pak. Tanggal 5 bulan 5. Tanggal 5 bulan 5 97. bulan 5 tanggal 5 gitu. Tanggal 5 bulan 5. Tanggal 5 kalau tanggal 5 dengan 4 9 kalau tidak salah tahun, bulan dan tanggal jatuhnya hari Senin, mungkin Minggu ke malam. Jadi begitu. Boleh bisa tujuannya ke hari Minggu. Garis tangan sih, garis tangan yang kiri. Yang kiri. Iya, ini sebagai simbol atau garis tangan. Kenapa harus kiri, Pak? Kenapa harus kiri? Lah, kenapa? Kenapa? Kenapa harus di kiri? Ya kan hak kiri ini adalah proses. Kalau apa namanya kanan menerima. Ya. Baik, disimak. Lahir hari Minggu, lambangnya Mega, nafsunya ada 5. Jayanya keberuntungan hoki hari baik adalah di hari Selasa. Jadi kalau apa dalam hari Kamis, perhitungan kejawen, bikin rumah, ulang tahun, selamatan, hajatan, pesta besar, pergian jauh, hati-hati di hari Kamis. Jarisan tangannya namanya jala sabda, jala jaringan serta itu ucapan kata-kata tajam dipahami orang banyak, supel atau bisa dalam bergaul dengan kalangan mana, orang mana. Suku agama jiwanya pandai, garis kesehatan bagus, garis kehidupan yang dinamakan. Semoga berkati Allah murah rezeki banyak ke depan. Luar biasa calon sukses tapi masih perjuangan, tapi walau alam bisa wakil tidak mendahului. Jangan ada kepercayaan hanya diinter sedikit, sugesti aja sedikit. Kalau percaya tidak boleh yang begini. Di bawah pengaruh saran pendapatnya dipinta orang banyak karena di sini skillnya, kemampuannya dicari. Masih kuliah, sekolah, kerja? Kuliah, Pak. Ya, jadi mencari skill. Skillnya sudah didapat, nanti bisa berguna buat umum. Nanti ke depan siapa tahu ya. Ilmunya berguna buat umum. Di kalangan yang dinamakan menengah ke atas, menengah ke bawah, insya Allah bisa bermanfaat apabila bisa menggunakan itu skill. Apabila tidak bisa, harus bisa lah. Karena dicari skillnya, jangan monoton. Harus bisa memanfaatkan, insya Allah. Usia berapa ini? Semuanya usia berarti 23 kalau 97. 23. Bicara soal cinta jalan, bicara soal jodoh masih vakum, masih jalan di tempat, masih harus yang dinamakan rono rene, masih kesana kemari. Kalau jodoh ya, Pak. Jadi artinya proses dulu percintaan. Jadi Proses dulu. yang dinamakan masih belum ada planning untuk menuju ke arah jodoh ya. Belum ada planning, belum ada planning nih. Gimana nih? Jodoh belum ada planning. Sekarang ini lagi digali, lagi dicari dulu skillnya, kemampuannya, ilmunya apa-apa lah. Jadi kalau sudah punya ilmunya tidak akan kemana larinya ya. Jadi harus kita giat. Agamanya Muslim. Insya Allah jalankan yang 5 waktunya, wirid zikir, munajat, mabah, berdoa. Calon sukses tapi masih perjuangan. Baik. Ambil gambarannya 5. Senin 5, Pak. Iya. Jadi kalau Neng punya maksud, punya rencana, jangan di hari Rabu. Bisa cari kerja. Sebelah sini itu ada di halangan. Ya, bukan pada ya. 2, guys. Kita disuruh cari 5 kartu. Ini baru 2. Dari mana dia aslinya? Karawang, Pak. Cari 5 kartu nih. Di Universitas Singapura Bangsa Karawang, Pak. Oh, siap. Cuma punya adat. Oh, ini kartu nih. Ada 5 kartu ya di Bapak. Kartu. Disuruh milih 5 kartu nih. Kalau udah Baik. Oke. Baik, 5 kartu ini adalah ada kesimpulan, ada namanya apa yang bisa dibicarakan, ada juga arti kata. Tidak dikarang dan tidak tidak dikarang-karang, tidak mengada-ngada. ibaratnya gini Neng bisa nolong Cukup dengan yang dinamakan apa adanya. Ya, gambaran ini bukan bikin Bapak sendiri, tapi ada di di media, ada di toko buku, ada di Gramedia. Namanya tarot. Tarot ya, Pak? Tarot, tidak tarot.
Gambar yang pertama. Coba diginikan Pak. Iya. Kenapa? Di kesinikan di kamera. Baik. Udah. Ini gambarannya tarot. Iya. Udah. Gambar yang pertama adalah magic sense. Magic sense atau taktik strategis ilmunya nanti bisa jalan buat umum karena pandai. Skill ini nanti berjalan. Magic sense ini adalah namanya pesulap. Pesulap. Kalau bisa mempermainkannya, ibaratnya tai kambing aja bisa jadi uang. Ibaratnya seperti itu. Oh ya. gitu Pak. Bisa aja Pak. Tapi Gitu, Pak, ya? secara manipulasi, tapi dengan kenyataannya ini pandai jiwanya, atau yang dinamakan tidak monoton suatu pekerjaan. Ini bisa di sini, ini bisa di sini, bisa punya karir, bisa punya pekerjaan yang tepat. Oh, pesulap tuh Kang Wawan berarti ini. Di sini kita tinggal mencari pilihan. Di depan lautan api, di belakang jurang. Kira-kira mau ngambil kemana? Jadi harus difokuskan apa gimana? Jadi, ya diktenya harus dijawab diantaranya satu. Mau kemana? Mau ke depan lautan api, ke belakang jurang yang dalam, ratusan meter gitu. Tapi ke depannya lautan api. Kita mau ngambil kemana arahnya? Mau ke depan atau ke belakang? Itu kita tinggal pilih. Ya, baik. Oh, Kang Wawan ngerti tuh. Ada pilihan, insya Allah full. Pilihan dalam hal apa Pak kalau? Ibaratnya Bapak ini guru mendikte ke depan lautan api, ke belakang jurang, milih mana gitu. Hah? Oke, jawab. 2 menit. 2 menit. Jawab. Jawab yang mana Pak? Mohon maaf. Mau ngambil ke depan, arahnya Depan, mau ngambil ke belakang. Ke depan aja atau ke belakang aja. Kalau saya inginnya ke depan Pak, bukan ke belakang. Depan. Karena lautan api bisa dipadamkan, bisa diseberangi. Iya, seperti itu. Kalau ke belakang jurang yang dalam mungkin yang dinamakan waktunya apa namanya harus proses lama, waktunya ada waktu yang proses lama. Kalau ke depan lautan apinya dipadamkan, kita bisa menyeberangi, berarti arahnya ke depan, maju, tidak akan mundur gitu loh. Ya. Insya Allah. Apabila kedepannya ini mudah-mudahan dapat piala sampai di lagi muda, senang di masa tua. Pialanya isinya ikan, berarti ada namanya bicara soal ekonomi kuat. Apabila kita bisa yang dinamakan mencarinya kemampuannya dijalankan. Ibaratnya kita tidak mencari uang, bisa uang mencari kita, seperti itu. Karena isinya piala, isinya ikan. Oh gitu. Baik. Sama piala. Kalau yang keempatnya gambarannya power, mudah-mudahan kita ini punya power, punya kekuatan ilmu goib bukan, jadi kekuatan masalah bicara tentang finansialnya nanti orang maju, tapi apabila maju harus menjalankan ditujukannya buat ibadah. Insya Allah ada faedah dan manfaatnya ke depan. Usia berapa sekarang? 23 ya. Baik, bicara rumah tangga, seiring sejalan saya sekata dengan pasangan kita masih jauh, masih proses dulu. Masih proses, artinya kita tertunda dulu, tidak semudah membalikan telapak tangan, artinya masih proses. Jangan dulu tergesa-gesa, tidak akan kemana, jorong karir dulu, dicari yang tepat ya. Baik. Mantap. Dibaca. Mana nih Kang Wawan pendapatnya? Mungkin kalau ini tuh dikatakan ilmu gimana Pak? Kalau Psikolog lah. psikolog. Mungkin, tapi otodidak bisa. Otodidak, ya. Oh gitu. Tidak Iya. kuliah gitu. Iya. Terus kalau ini apa nih Pak? Punten Pak. Nah ini nih. Kalau ini Yang apa nih? mana? Itu mah pernik-pernik buat hiasan. Pernik buat hiasan aja ini ya. Ya udah, mungkin Oke Pak, makasih Pak ya. Pak. Tadi kan Bapak udah baca garis tangannya teman saya Pak. Ya, betul. Ya kan? Kali ini saya mau coba baca pikiran Pak. Kan Bapak kan sering membaca garis tangan. Saya sering membaca pikiran Pak. Ya. Oke. Bapak kan punyanya kartu tarot Pak. Ya. Kalau saya punya kartu remi Pak. Saya kebetulan bawa dari rumah nih. Nah, jadi saya punya kartu remi yang beda-beda nih Pak. Yang beda-beda. Ini acak. Barangkali Bapak mau kocok dulu.
Silakan pojok dulu Pak. Oke. Pojok. Pojok kelihatan nggak pojokannya? Oke, pojok. Tadi sebelumnya Bapak emang luar biasa banget buat baca garis tangan teman saya. Kali ini saya punya satu kartu yang beda-beda Pak ya, nggak ada yang sama ya. Oke. Jadi tugas Bapak bilang stop di mana aja. Untuk ini satu kartu. Misal Bapak bilang stop di sini, mohon maaf Pak. Bisa Bapak bilang stop di sini, apa dapatnya apa? Win ya. Kalau bilang stopnya di sini, dapatnya jack. Terus kalau bilang stop di sini, dapatnya jack, keriting dan lain sebagainya karena kartunya macam-macam Pak ya. Sekarang Bapak bilang stop di mana aja tanpa saya paksa. Silakan Pak, satu dulu. Oke. Bapak ambil. Jangan kasih lihat saya udah. Ya, Bapak lihat. Dilihat udah, saya nggak lihat. Sekarang saya coba lihat mata Bapak sebentar Pak. Oke, ya. Betul kartunya 8, tapi dikurang 1. Betul? 7. Kali ini kan kartu rem itu ada 2 ya Pak ya? Ada hitam sama merah. Merah, betul Pak? 7 hati, betul Pak? Saya nggak Pak, kartu ini nggak cuma saya bisa baca, tapi bisa berubah Pak. Mohon maaf tangannya gini Pak. Kita lihat, ini 7 hatinya Pak, saya simpan. Ya, Sepakat ya Pak ya? punya kepandaian memang. Terima kasih banyak. Saya buat Bapak siapa? Buat Pausin asal dari Garut. Orang Sunda. Orang Sunda, Sami Pak. Karawang Pak. Berhasil baca pikiran Bapak. Saya berhasil berarti baca pikiran Bapak ya Pak ya? Yo. Thank you banyak semuanya. Rambut gua gini ya? Duh, ilah itu dia. Kalau berbicara percaya atau tidak ya kita kembali lagi kepada kitanya. Cuman setelah saya dengarkan apa yang dikatakan si bapaknya itu ada sedikit kemiripan lah sama apa yang disebutkan. Ya cuman kita jangan terlalu percaya lah karena segala sesuatunya sudah ada yang menentukan. Betul. Yaitu yang di atas. Terima kasih banget. Yaudah ya, dadah. Assalamualaikum.